Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Harapan Jaya, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan bersyukur memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan para kita semua. Dengan nikmat-nikmat Allah itu kita bisa menyempurnakan berbagai amal soleh yang Allah ridhai. Termasuk hari ini Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesehatan para kita hadir di masjid ini untuk melakukan salat sunnah fajar 2 rakaat, salat sunnah tahiyatul masjid, salat subuh berjamaah, zikir doa, dan hari ini saat ini pula kita ikuti kajian Islam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Iringan doa pula semoga kepada kita dan saudara kita yang sekarang sedang jatuh sakit, Allah angkat penyakitnya. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfianta syafi la shifa illa shifa'uk syifaan la yughadir saqaman. Ya Allah, Engkaulah Tuhan manusia yang mengurus, merawat manusia. Angkatlah penyakit kami, angkat pula penyakit saudara kami, sembuhkan kami dan mereka. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Saudara kita yang sekarang jatuh miskin, ekonominya bermasalah, iringi pula dengan doa semoga Allah berikan kemudahan rezeki, sambil husnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu al-Ghani, Allah itu maha kaya, Allah ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Allahumma anta razzaq antal ghani urzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bila ta'abin wala nasobin innaka ala kulli syai'in qadir. Sebelum lanjutkan mohon izin ya, AC dimatikan ya, nggak tahan saya, dingin banget. Iringi dengan doa, ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi rezeki, berikan pada kami dan saudara kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, yang mudah, penuh keberkahan. Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini saudara kita yang sudah
Allah takdirkan, Allah tetapkan pergi haji. Ada yang sudah berangkat, ada juga yang belum, bahkan ada yang sedang ada dalam perjalanan. Kita doakan mereka semua sehat walafiat. Kita doakan berikan kekuatan lahir dan batin agar dapat memberikan sejumlah prosesi ibadah haji di sana, baik yang rukun, yang wajib, sampai kepada yang sunnahnya, sehingga mereka bisa tunaikan dengan sempurna. Watimul hajja wal umrata lillah, dan pulang dari sana menjadi haji yang mabrur. Saudara-saudara kita yang sekarang pada posisi mujahir dengan terang-terangan melakukan sejumlah perbuatan dosa, bahkan berlomba untuk berbuat dosa, tanpa malu mereka melakukan sejumlah kemaksiatan, kebohongan, kecurangan, fitnah sana, fitnah sini. Kita doakan mereka dapat hidayah, kembali ke jalan yang benar. Saudara kita yang sekarang masih ditimpa musibah, baik di Sumatera Barat maupun di tempat yang lain, termasuk berbagai belahan dunia. Semoga musibah itu Allah ganti dengan kebaikan. Mereka diberikan kesabaran sehingga Allah berikan solusi yang terbaik buat mereka. Tentu kepada mereka yang sekarang mengalami korban materi dan sebagainya, Allah ganti materi yang lebih baik. Saudara kita yang tidak hanya materi tapi korban nyawa, kita doakan mereka termasuk meninggal dalam keadaan syahid sebagai syuhada, menghadap Allah dengan tenang, dan Allah siapkan surga. Bahkan orang-orang yang kena musibah seperti itu, termasuk mautul fujaah, mati mendadak, itu mereka termasuk mati syahid. Yadkhuluna jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Dulu kalau orang berbuat maksiat, malu kalau dilihat orang. Dulu orang kalau berbuat salah cenderung sembunyi-sembunyi. Sekarang tidak sedikit orang berbuat maksiat terang-terangan dan tanpa malu. Ini yang disebut dengan mujahir. Apa namanya? Mujahir. Bukan muhajir. Kalau muhajir orang yang hijrah. Mujahir. Jadi terang-terangan melakukan kemaksiatan. Korupsi nggak malu. Rp271 triliun. Kalau dibagikan ke rakyat Indonesia, termasuk kita semua, nanti Bapak Ibu dapat kebagian setiap orang 100 juta. Betul Pak ya? BBM naik 1.000, demo di mana-mana, cuman selisih 1.000. Ini hilang uang dalam jumlah besar, nggak kelihatan demonya.
Sebab kalau diusut ini keterlibatannya banyak sekali. Maka jangan heran kalau ada sejumlah orang ketika tertangkap berbuat salah, diliput media, itu layaknya seperti selebriti yang menyapa fansnya, sambil senyum, melambaikan tangan, nggak malu. Terkait dengan itu, maka pembahasan hari ini tentang bersumpah atas nama Allah. Dalam hadis Nabi dijelaskan, yang punya bukunya bisa lihat di halaman 1002. 1003 terus sampai beberapa lembar berikutnya. An Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allahu subhanahu wa ta'ala man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wahbatu amalak. Rawahu Muslim. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah SWT berfirman, siapa yang berani bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku menghapuskan amalmu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan bahwa hadis yang pendek ini sesungguhnya menjelaskan ada dua orang bersaudara yang punya akhlak yang berbeda, yang punya kebiasaan yang berbeda. Yang pertama, mujtahidun lil ibadah, orang yang sungguh-sungguh serius melakukan ibadah, atau bahasa lainnya ahli ibadah. Kira-kira kalau Bapak Ibu mengenali seorang yang termasuk ahli ibadah, apa indikatornya, Pak? Sholatnya rajin, apalagi saumnya bukan hanya Ramadan tapi juga yang sunnahnya, apalagi sodakohnya getol, tahajudnya dilaksanakan terus, umrohnya oke, hajinya ditunaikan, dengan lingkungan baik. Orang ini hablum minallah lancar, hablum minas juga lancar. Sebab dua hubungan ini, orang yang ahli ibadah itu dia tunaikan.
Komunikasi dengan Allah bagus. Komunikasi secara horizontal hablum minan nas juga bagus. Ini yang disebut dengan ahlul ibadah. Nah, orang yang disebut dengan abid. Abidun, orang yang ahli ibadah. Sementara saudaranya itu kebalikannya, Pak. Melakukan sejumlah perbuatan dosa, bahkan dosa-dosa besar. Nah, di sini 8, sebenarnya lebih dari 8. Pertama, syirik. Itu dosa besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan kemusyrikan maka dia sudah sesat sesat-sesatnya, sejauh-jauhnya kesesatan. Sihir ini juga sama, dosa besar. Membunuh, Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Maidah 32, min ajli zalika katabna ala bani Israil. Ya. Allah menetapkan kepada Bani Israel ketentuan tentang kehidupan. Apa yang disebutkan Allah? Man qatala nafsan bighairi nafsin fakannama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu nyawa saja tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Waman ahyaha fakan nama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menyelamatkan nyawa satu orang, Pak? Kira-kira bentuknya apa, Pak? Menyelamatkan nyawa satu orang? Kelaparan, kasih makan, itu menyelamatkan nyawa. Termasuk ada musibah, kalau kita tolong, tidak kita tolong, takdir Allah berlaku. Nyawa melayang, kita tolong, menyelamatkan nyawa satu orang. Siapa yang menyelamatkan nyawa satu orang, faka'an nama ahyan nasa jami'an. Allah menjelaskan seakan-akan dia menyelamatkan nyawa manusia semuanya. Waduh, mulia banget, Pak. Maka jangan heran kalau ada kisah Nabi Sulaiman ketika saat itu, termasuk Nabi Dawud ya. Tunjukkan amalan yang membuat Allah senang. Kemudian apakah sholat? Bukan. Sholat untukmu. Apa haji juga? Bukan. Dan seterusnya. Ternyata yang membuat Allah senang itu ketika seseorang membantu, menolong, memperhatikan saudaranya. Termasuk memberikan makan kepada orang yang lapar. Ketika kasih makan, tertolong nyawanya. Sebenarnya menyelamatkan orang semuanya. Makan riba. La ta'kulu riba atau apa mudha'afa. Dosa besar, Pak. Makan harta anak yatim. Kalau ini kalimatnya jelas sekali, Pak.
siapa yang makan harta yatim itu sama dengan memasukkan api dalam perutnya. Innama ya'kulu fi butunihim nara. Tentu tidak saya bahas ke semuanya, tapi secara umum saja. Termasuk murtad. Di surat 3 ayat 90 ini menjelaskan bahwa orang yang mempermainkan agama, Pak. Tadinya Islam, keluar, masuk Islam, keluar lagi. Kira-kira kalau orang yang seperti ini ada enggak? Islam, karena pasangan hidup istri atau suaminya bukan Islam, pindah agama, ada? Cerai, Islam lagi. Pasangannya bukan Islam, pindah agama lagi. Ini mempermainkan agama, Pak. Mempermainkan agama. Orang begini, ini melakukan dosa besar. Makanya kata murtad itu asal kata radda yaruddu. Makanya dalam bahasa Arab murtad itu disebut riddah. Jadi kalau murtad artinya orang yang tertolak amal kebajikannya. Zina, oh apalagi. Di surat Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itulah perbuatan yang kotor, perbuatan yang jijik, dan itulah jalan yang terburuk. Jangan heran Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau orang suka melacur, Pak, itu keluarnya berantakan, Pak. Orang sering menyebutkan selingkuh dengan sebutan selingan indah keluarga utuh. Selingkuh. Selingan indah keluarga utuh itu kalau nggak ketahuan kiamat, Pak. Ya tidak pernah ada orang yang selingkuh itu bahagia, Pak. Dia ketakutan dengan dirinya sendiri. Tidak ada orang bahagia yang suka melacur, nggak ada. Belum lagi secara kesehatan itu bisa menimbulkan penyakit yang mematikan, penyakit AIDS, termasuk menuduh orang yang berzina. Orang baik-baik kok difitnah berzina, itu dosa besar, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu disebutkan muznib. Muznib. Ya. Muznibun, orang yang banyak dosa. Orang kita menyebutnya pendosa. Betul Pak ya? Pendosa itu orang yang banyak dosa. Bapak Ibu yang terhormat, ketika orang melakukan satu kali perbuatan dosa, itu nggak bisa disebutkan pendosa. Nah sekarang gini, Bapak, saya tanya nih, Bapak pernah bohong nggak? Kok sering? Pertanyaan pernah atau enggak? Kalau pertanyaan jarang atau sering, nah itu jawabannya boleh. Saya ulang lagi. Pak, Bapak pernah bohong? Pernah. Jangan sering Pak, pertanyaan pernah atau tidak? Pernah. Bapak yang pernah bohong, apa Bapak bisa dikatakan pembohong? Tidak.
Sekarang ibu, insya Allah ibu jujur banget. Bu, pernah bohong bu? Kompak tuh bu ya. Ibu yang pernah berbohong itu tidak jadikan pembohong. Tapi ketika berbohong itu berulang-ulang sampai akumulasinya dalam jumlah signifikan, baru dikatakan pembohong. Begitu yang muznib, pendosa, berarti perbuatan dosanya berulang kali dan tidak hanya satu. Ya membunuh, ya zina, ya mabok, macam-macam, lengkap. Mana orang Jawa Pak? Orang Jawa terkenal dengan molimo. Mana? Yang Jawa mana? Oh, Pak Nur Muzaki. Coba molimo 5M apa itu? Main, madon, minum, apa lagi? Madat, apa lagi? Ini kayaknya yang menjelaskan harusnya Pak Anto ini. Jadi kalau 5M ini dilakukan, ini muznib. Atau beberapa perbuatan dosa tapi berulang kali, itu muznib. Nah, baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ini dua orang bersaudara. Satu orang abid, ahli ibadah. Sementara saudaranya muznib, pendosa. Karena sayangnya seorang abid kepada saudaranya yang bergelimangan dosa, selalu mengingatkan, selalu menegur, selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan kau lakukan, jangan kau maksiat, jangan kau durhaka. Disampaikan terus menerus. Ketika seorang abid memberikan teguran, mengingatkan saudaranya, itu bukan karena benci, Pak. Justru karena sayangnya, mengingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus. Bapak Ibu, karena perbuatan dosa dilakukan berulang kali dan perbuatan dosa itu dilihat oleh abid di depan matanya, aksir, stop, hentikan perbuatan dosamu ini. Dalam waktu yang berbeda juga melakukan hal yang sama, stop, berhenti, jangan lanjutkan, itu perbuatan dosa. Namanya manusia, Pak. Ketika seseorang sudah diingatkan, sudah ditegur berulang kali, nggak ada perubahan, Pak, jengkel nggak, Pak? Jangan mabok, terang-terangan mujahir. Apalagi kalau misalnya katakanlah saya pemabok, Pak Putut seorang ulama, ya Pak ya, minta saya, Pak Nasruddin tolong jangan mabok, masih mabok juga. Apalagi setelah itu saya bawa minuman keras. Udah Pak, enak, sekali-kali Bapak jangan larang saya, ini saya bagi buat Bapak gratis. Ngeledek nggak Pak? Yang melarang justru
diledek untuk kerjasama berbuat maksiat. Seorang pezina, mungkin bahasa lapangannya ya, Pak, Ibu, kalau laki-laki berzina dengan seorang wanita, yang bayar wanita atau laki? Enggak, kira-kira, saya nggak menanyakan Bapak pelaku, tidak ya. Kira-kira yang bayar laki apa yang wanita? Tergantung. Tergantung. Kalau pelacurnya wanita, zaniyah, yang menjajakan seksnya, tentu yang bayar laki-laki. Tapi kalau laki-laki itu memang profesinya sebagai gigolo, maka tante-tante yang tidak puas dengan suaminya, wanita ini yang bayar kepada laki-laki. Kira-kira begitu ya, saya nggak tahu apa benar. Mau nanti bisa jelaskan Pak ya. Hanya saya sering menghadapi kasus seperti itu Pak. Mudah-mudahan sekarang sudah tobat. Terakhir tahun lalu Pak, seorang siswa SMA di sekolah unggulan, SMA negeri Jakarta Timur. Waktu itu kelas 2 Pak. Itu jadi gigolo Pak. Ganteng banget, hidungnya mancung, putih, wah tampilannya sudah ideal, tinggi pula. Nah kemudian kalau dia berteman akrab jadi pacar, belum dikatakan pacar kalau belum digauli Pak. Setelah dicampuri baru itu dikatakan pacarnya. Kalau hanya pegang-pegang belum dikatakan pacar. Selama SMA itu puluhan kali Pak melayani tante-tante yang nggak puas dengan suaminya, sampailah kuliah dan seterusnya. Nah suatu saat datang Pak menghadap saya, Pak Nasruddin, adakah dimungkinkan saya dapat ampunan Allah? Memang apa dosamu? Saya pernah berbuat seks. Dengan siapa? Disebutkanlah anak SMA sekian puluh orang. Ternyata tidak semua gadis itu perawan Pak ya. Kalau disebutkan gadis karena belum nikah, tapi kalau disebutkan perawan lain ceritanya. Puluhan siswi sudah bermain dengan dia, puluhan bukan satuan ya. Puluhan. Terus selain itu siapa lagi? Wanita-wanita yang tertarik dengan tampilan saya. Itu bermain di hotel Pak. Dan tahu hotel mana yang aman. Setiap habis melayani, dia konsultasi dengan dokter. Dokter spesialis kulit dan kelamin itu. Diperiksa kesehatannya supaya tidak kena penyakit tadi yang mematikan, kasih resep obat rutin Pak, dan dokter tahu bahwa ini gigolo. Waktu itu usia berapa Pak? Sekitar 25 tahun usianya Pak. Berapa kali melayani tante-tante? Karena tidak jawaban saya tanya, pernah 5 kali lebih Pak Nasruddin. Saya ambil lagi pertanyaan kelipatannya, adakah 10 kali lebih?
Adakah 20 kali lebih? Adakah 40 kali juga lebih? Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya totalnya berapa kali? Ada 50 lebih, 60 lebih. Saya mentokkan angka 100. Ada nggak 100 kali lebih? Allah. Jadi itu yang namanya duit di kantong. Untuk satu malam uang jutaan tuh biasa, Pak. Makan di restoran termahal sekalipun untuk dia masalah. Uang dihambur-hamburkan begitu saja. Duitnya banyak tapi nggak berkah. Nah, saya sampaikan sejumlah ayat Al-Quran terkait dengan muznib. Orang banyak yang berbuat dosa. Orang-orang yang banyak berbuat dosa. Tidak pernah ada orang yang berdosa asal mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Makanya ini kata kunci. Tapi saya maaf ya, ini ngomong dia pernah bapak ibu kan orang baik semua, nggak ada yang berdosa ya. Andaikan ada di antara kita pernah berdosa, andaikan ada ya, saya husnuzon, bapak-bapak orang baik semua. Andaikan pernah ada, coba kita lihat surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar itu surat yang ke-39 ayat 53. Ada yang sudah ketemu? Mohon dibacakan. Ada. Nah, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu alayya anfusihim la taqnazu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di sini sebutkan qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang sudah keterlaluan, berbuat maksiat, kelewatan, melampaui batas, berulang kali bermaksiat. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, karena pertemuan itu setelah sekian jam belum tuntas, akhirnya orang tadi yang saya sebutkan minta pertemuan dengan saya, di mana kajian Islam dalam waktu dekat. Saya sampaikan, kalau mau ikut ngaji silakan di Masjid Al-Istiqomah Aneka Elok di lantai 2. Di sana kajian tafsir Ibnu Katsir
ikuti pengajian, lanjutkan dengan dialog. Ngaji sampai Isya Pak, tapi konsultasinya cukup malam, berjam-jam Pak. Jadi saya telepon istri saya supaya tidak timbul pertanyaan kok pulang malam gitu. Saya kabari ada silaturahim dengan seseorang. Saya bahasanya datar saja. Ada kegiatan silaturahim dengan seorang. Dia pulangnya mungkin ya di atas jam 10 bahkan di atas jam 11. Subhanallah Bapak. Dia mengekspresikan penyesalan yang tak terhingga karena dosa yang begitu banyak. Jadi hampir putus asa Pak. Ya Allah, adakah demikian? Saya ini orang Islam, nyemplung sampai basah banget berbuat maksiat. Ayahnya haji, ibunya haji, dan lebih memprihatinkan sekali, ibunya guru, bapaknya pun guru. Kalau sebutkan nanti mengerucut, takutnya Bapak tahu. Bapak yang terhormat, sudah lama masih belum puas lagi. Di mana kajian berikutnya? Sebutkan ada tempat lain, silahkan datang. Jadi dalam waktu sekian minggu itu intensif betul pertemuan saya saat itu karena ingin mendapatkan jawaban. Bapak Ibu sekalian, kalau pendekatan-pendekatan yang normatif tadi disebutkan tentang berzina, mana? Nah, ini yang ketujuh. Ini kan dosa besar. Bahkan kalau pendekatan surat Al-Furqan ayat yang ke-69, wa may yaf'al dzalika yalqa asama wa yakhlud fihi muhana yudha'af lahu azab wa yakhlud fihi muhana. Jadi orang melakukan perbuatan zina dan kemaksiatan lainnya itu dia jatuh pada perbuatan dosa besar. Azabnya Allah lipat gandakan. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Ini kan kalau 1 kali. Kalau 10 kali, 100 kali. Saya coba mengetengahkan ayat ini. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dosamu begitu banyak, tapi ampun Allah lebih besar dari dosa-dosamu. Subhanallah, dengan izin Allah Pak. Seiring dengan konsultasi agama, dia merespon dan hidayah turun. Alhamdulillah Pak. Biiznillah, qadarullah, dan izin Allah dan takdir Allah, dia kembali ke jalan yang benar. Coba andaikan saat itu konsultasi dengan seorang, zinamu sampai 5 kali, kurang ajar. Sampai 10 kali, brengsek. 100 kali, kira-kira apa sebutan lagi Pak? Kurang ajar, brengsek, di atas brengsek apa Pak? Wah, bajingan. Kalau kita vonis dia seperti itu, kurang ajar, brengsek, bajingan, lari Pak. Saya sampaikan, tolong semua pelangganmu putus hubungan, nomor HP-mu ganti. Luar biasa Pak. Nah, terkait dengan bersumpah atas nama Allah. Nah, jadi tadi seorang yang ahli ibadah itu kesel Pak, gondok melihat saudaranya yang
ahli maksiat. Sampai-sampai dia katakan dengan mengungkapkan sumpah atas nama Allah. Wallahi. Nah, itu kalimatnya. Demi Allah. La yaghfirullahu li fulan. Allah tidak mengampunimu. Fulan ini sebutan untuk seseorang. Kalau bahasa kita si anu gitu ya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia. Kira-kira gitu. Apalagi kalau di hadis lain disebutkan bukan hanya itu. Wallahi la yaghfirullahu laka. Nah, ini kalimat yang langsung berhadapan. Demi Allah, Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Wala yudkhilukallahu al-jannah abadan. Dan Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga untuk selama-lamanya. Berarti abid, orang alim yang gemar dan rajin beribadah itu memvonis orang pendosa itu dosanya tidak akan diampuni Allah. Yang kedua, dipastikan masuk neraka. Allah tidak memberikan ampunan. Pertanyaannya, apakah ini tahu bahwa Allah tidak memberikan ampunan? Ini perlu saya sampaikan dulu terkait dengan bersumpah. Bersumpah disebutnya ada dua. Dulu pernah kita bahas bersumpah dengan nama Allah. Beda Pak dengan bersumpah atas nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama Allah adalah bersumpah untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak seperti yang difitnahkan orang. Contoh misalnya, saya difitnah maling, padahal tidak maling. Wallahi la asrik. Demi Allah, aku tidak nyolong. Berarti menggunakan kata Allah. Wallahi, demi Allah. Berarti bersumpah dengan nama Allah. Wallahi la azni. Demi Allah, aku tidak berzina. Itu pun termasuk bersumpah dengan nama Allah. Wallahi la akzib. Demi Allah, aku tidak bohong. Demi Allah, aku tidak nipu. Demi Allah, aku tidak curang dan sebagainya. Itu namanya bersumpah dengan nama Allah. Kalau ini bersumpah atas nama Allah. Dia katakan Allah tidak mengampunimu. Taunya dari mana ngomong atas nama Allah, Allah tidak mengampuni? Nah, di hadis berikutnya begini Pak, saya sampaikan. Faba'atsallahu ilaihima malakan faqabada arwahuma fastama'a indahu faqal muznib udkhulil jannata birahmati. Jadi ketika dua-duanya itu meninggal dunia, dikumpulkan itu dua orang, ahli ibadah dan ahli maksiat. Dipanggilnya malaikat. Hei malaikat, coba bawa masukkan orang muznib ini, orang yang banyak dosa ini ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang masuk surga Pak? Orang yang banyak dosa. Wa qul akhar.
Kemudian kepada yang lain, nah, berarti maksudnya kepada orang yang ahli ibadah. Nah. Kepada orang ahli ibadah dia katakan, atas tati'u antahzura ala abdi rahmati. Nah. Bapak Ibu sekalian, apakah kamu mampu mengetahui bahwa hambaku ini mendapatkan rahmatku? Qala la, aku tak tahu. Apakah yang berdosa ini dapat rahmat Allah? Qala izhabu bihi lannar, karena kau mendahului ungkapanku, aku tidak memberikan ungkapan dia masuk neraka, sementara kamu memvonis dia ahli neraka. Berarti dia mengatasnamakan Allah, dia masuk neraka, padahal Allah tidak mengatakan itu. Izhabu bihi lannar, seret dia, ajak dia ke neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memberikan satu gambaran kepada kita semua. Kalau kita melihat orang ahli maksiat, ada orang yang berakhlak tercela, orang yang perangainya tidak baik, tugas kita itu hanya dakwah, hanya mengingatkan. Jangan memberikan vonis. Apalagi kita vonis dasar jahanam. Pasti masuk neraka jahanam. Siapa yang memastikan, Pak? Qala Abu Hurairah wallazi nafsi biadih, kata kalau bi kalimatin aw baqat dunyahu akhirah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu bersumpah dengan atas nama Allah, menggunakan atas nama Allah, berarti itu adalah ungkapan yang muncul dari dirinya, tapi dengan membawa nama Allah. Kebaikan dilakukan oleh ahli ibadah itu hapus semuanya, hilang semuanya. Dan karena itu kepada kita semua, kalau ada saudara kita yang tidak baik, Pak, orang itu kan baik buruknya dilihat dari segi sikap dan persepsi kita memahami orang itu, Pak. Ketika ada orang jelek, ada orang jahat, ahli maksiat, tugas kita apa? Itu amar ma'ruf nahi munkar, dan itu ladang amal, Pak. Ladang amal. Terus diingatkan. Ketika tugas itu kita jalani, apalagi yang kita tegur, kita ingatkan, orang lebih kuat powernya, lebih kuat wibawanya, pengaruh dari kita, itu jihad. Maka qaulul haqqu, mengatakan yang benar di depan pemimpin yang zalim, itu jihad, Pak. Tapi tentu dengan data, ya, tidak asal bunyi. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kemaksiatan, itu ladang amal, Pak, buat kita, ladang amal. Tapi tolong, andaikan ada kemaksiatan, kita ingat-ingat terus, ingatkan terus, kita tegur terus. Tugas kita bukan memantau, Pak. Tugas kita bukan mengawasi. Sampai nanti dipantau, nanti kamu nanti di akhirat masuk neraka, itu bukan urusan kita. Tugas kita mengingatkan, menegur, dan seterusnya. Itu tugas kita. Jangankan orang selevel kita, Pak. Ya. Selevel Nabi saja tidak bisa berbuat banyak.
Nah, sebagai penutup saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini maaf agak lama sedikit ya. Mudah-mudahan nggak ada tanya jawab ya. Bapak Ibu, ketika ada orang ahli maksiat, lagi-lagi kita tidak dibenarkan untuk mengatakan bahwa dia ahli neraka, nggak boleh. Kecuali orang itu memang disebutkan Allah. Contoh misalnya, Bapak Ibu tahu kan Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Seorang paman yang berseberang akidah dengan Nabi Muhammad. Benci banget dengan Nabi Muhammad. Apakah jarang ketemu Nabi Muhammad? Wah, sering, Pak. Kalau pertemuan kayak gini ngumpul, Pak, ikut hadir. Apa kata Abu Lahab? Hanya untuk ini kami dikumpulkan. Atau bahasa lainnya, informasinya kok recehan banget gitu ya. Celaka kau Muhammad. Apa enggak ada yang lebih penting yang akan disampaikan? Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Celaka Abu Lahab. Dan bukan hanya Abu Lahab, istrinya pun demikian. Wa mratuhu hammalatal hatab. Al-Lahab surat ke berapa, Bu? Al-Lahab surat ke 111 ya. Contoh lain misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya gini, nanti termasuk juga istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Wah, ini luar biasa, Pak. Seorang istri Nabi, seorang istri Rasul, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Coba nanti Bapak Ibu buka surat At-Tahrim ayat 10. Ya. Tadi kan Quran surat 111. At-Tahrim surat 66 ayat 10. Kenapa istri Nabi Nuh masuk neraka? Kenapa istri Nabi Lut masuk neraka? Karena mereka berpihak kepada muznib. Selevel Rasul Allah, utusan Allah. Apa yang Nabi Nuh kan kita tahu termasuk kelompok apa? Ulul azmi. Rasul yang militan, Pak. Istilah nggak bisa, Pak. Diajak bener tuh nggak bisa. Udah, jalan masing-masing di akhirat. Kita sebutkan istri Nabi Nuh ahli neraka. Kenapa? Allah yang menjelaskan, Pak. Nah, kebalikannya ayat yang ke-11. Kalau 11 itu kebalikannya. Fir'aun laknatullah, ahli maksiat, durhaka, bahkan ngaku sebagai Tuhan, istrinya Asia masuk surga. Bapak Ibu berani gak mengatakan Fir'aun ahli neraka? Berani? Gak ada jawaban ini. Halo? Masih hidup ya? Fir'aun masuk neraka, ahli neraka. Bapak Ibu berani mengatakan itu? Enggak berani. Harus berani. Kenapa disebutkan ahli neraka? Allah yang menjelaskan. Jadi yang sudah dijelaskan Allah, kita nggak usah ragu. Makanya kalau kita merujuk pada surat An-Nazi'at, termasuk surat Yunus, itu jelas sekali, Pak.
pada detik-detik dicabutnya nyawa, itu kan Fir'aun pernah menyampaikan ungkapan ingin jadi orang Islam. Apa yang diungkapkan oleh Fir'aun ketika muncul dan tenggelam ya, di Laut Merah? Ungkapannya gini, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu surat Yunus ayat 90. Hari ini aku beriman, aku percaya kepada Tuhan Bani Israel. La ilaha illallazi amanat bani Israil. Tidak Tuhan yang berhak diibadati kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Siapa Bani Israel? Termasuk Nabi Musa. Dan aku katakan hari ini aku Islam. Tapi kata Allah, al-ana wa qad asaita min qablu. Hari gini kamu baru masuk Islam. Dahulu kamu durhaka dan engkau melakukan kerusakan. Pendek kata, pengakuan keislamannya ditolak Allah. Nah, penolakan Allah terhadap Fir'aun la'natullah, maka Fir'aun termasuk ahli neraka. Kita berani Pak mengatakan Fir'aun ahli neraka. Kenapa? Yang menjelaskan Allah. Nah sekarang Bapak sebut saja dalam hati ya, yang bikin kita jengkel selama ini siapa Pak? Atau sebut saja Jokowi. Pejabat yang pembohong, yang suka nipu rakyat, bikin ngeselin orang, menguntungkan pihak tertentu, menterlantarkan rakyat dan sebagainya. Kira-kira ada kan di hati kita? Siapa orangnya? Enggak usah sebutkan, dalam hati saja. Nah. Kemudian karena jengkel dan kesalnya, sejengkel apapun, sekesal pun, semarah apapun, kita nggak boleh mengatakan dia ahli neraka. Nggak boleh Pak, tidak boleh. Kita kan nggak tahu endingnya Pak. Bisa jadi dosa-dosa yang menumpuk, menzolimi rakyat ratusan juta orang, akhirnya husnul khotimah, Allah ampuni dosa semuanya. Kita nggak tahu. Demikian Pak ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustaz. Atau langsung? Ya, ditutup juga boleh. Pertanyaan? Ya, boleh. Ada beberapa pertanyaan. Waalaikumsalam. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau tanya hubungan Abu Lahab Abu Jahal ya dengan Rasul itu Pak Leknya atau Pak D-nya Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ya. Pak Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang dinamis dan berinteraksi sesama, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Ustadz tidak luput dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa baik skala kecil maupun skala besar. Contoh yang seperti yang ditulis oleh Bapak di papan. Sehingga sebagai umat muslim kita wajib melakukan istighfar dan bertaubat dalam memohon ampun dan penyesalannya. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana caranya dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk bermujahadah
untuk melakukan preventif terhadap perbuatan-perbuatan atau perilaku yang bermaksiat tadi. Sehingga kita sebagai kelompok atau bagian yang fastaqbiqul khairat. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi. Ini Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema materi pagi ini kan masalah sumpah demi Allah atau sumpah atas nama Allah kan gitu Pak. Berkaitan dengan para penguasa Pak. Sekarang ini kan yang Bapak tadi sebutkan berapa tadi 271 triliun itu kan satu orang itu Pak ya. Belum lagi yang lain-lainnya kan masih banyak Pak ya. Itu. Nah, sebelum menjadi pejabat kan disumpah Pak. Itu semua disumpah tapi endingnya yang melakukan maksiat korupsi gitu loh Pak. Mendingan suruh janji aja gitu loh Pak. Saya berjanji bila mana di restu ini saya menjabat selama ini, kalau terjadi penyimpangan biarlah 7 turunan saya menjadi susah gitu loh Pak. Itu barangkali cuman ini. Jadi tidak usah sumpah tapi janji aja gitu Pak. Jadi mungkin Bapak bisa usulkan ke sono tuh Pak itu. Itu. Nah, berikutnya ini Nabi Adam itu kan cuma salah 1 kali aja Pak. Salahnya 1 kali, itu nanti Nabi Adam itu masuk surga atau di neraka dulu gitu loh Pak. Itu sementara itu aja Pak. Nah, nanti disambung di kopi selasar itulah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktunya singkat ya. Saya coba merangkum sejumlah pertanyaan. Pertama nih, bahwa Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Semua manusia pasti pernah bersalah. Itu Pak, pasti. Kalau begitu, Nabi manusia bukan Pak? Manusia. Nabi pernah bersalah? Pernah. Tapi ketika Nabi bersalah, segera kembali ke jalan yang benar. Coba perhatikan misalnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin secara hubungan kemasyarakatan, norma itu benar Pak. Contoh misalnya, ketika ada Nabi melakukan dialog dengan pembesar Arab, asumsi Nabi, andaikan orang ini dapat hidayah, masuk Islam, itu otomatis Pak, anak buahnya kan masuk Islam. Dalam keadaan seperti itu datang seorang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nabi melengos kan Pak. Bahasa kitanya, tunggu dulu nih saya lagi ngomong. Nanti setelah ini baru layani. Pak, kalau zaman sekarang seorang presiden lagi bicara penting dengan menterinya, datang rakyat biasa, katalah jemaah Masjid Jami Harapan dia datang, Pak Jokowi saya mau ngomong, sopan nggak Pak? Sopan nggak? Ini lagi ngomong para pejabat gitu ya. Andaikan seorang pemimpin yang bijak, baik, tunggu sebentar ya, kan enak Pak ya, ini lagi bicara penting. Nabi nanti, ini lagi penting. Asumsi Nabi, kalau dia masuk Islam, maka orang di bawahnya masuk Islam. Ternyata prediksi Nabi, asumsi Nabi, dan persepsi Nabi itu keliru. Pemimpin ini hanya basa-basi Pak, bicara agama dengan Nabi itu. Sementara Abdullah bin Maktum adalah orang yang serius ingin mendapatkan petunjuk Allah. Nabi salah kan? Nah, kesalahan Nabi ditegur oleh Allah.
Surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi menyadari, oh saya salah. Termasuk juga Nabi pernah terpengaruh oleh salah seorang istrinya untuk membenci satu di antara istri Nabi itu. Jadi ternyata Nabi pun pernah diprovokasi oleh istrinya. Bapak Ibu, pernah nggak diprovokasi orang? Mana yang poligami di sini? Itu biasanya ketika orang ingin mendapatkan simpatik, perhatian serius, itu dengan cara menjelekkan yang lain supaya konsentrasi ke dirinya, perhatian ke dirinya. Itu istri Nabi ada yang begitu, Pak. Dan Nabi sempat terpengaruh. Nabi sadar, wah ini nggak benar ini hari Nabi. Memulihkan keadaan, melakukan normalisasi gitu ya, luar biasa. Dan jadi Nabi pernah bersalah, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan heran kalau pendekatan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan Allah masuk surga antara lain adalah orang yang berdosa, orang yang banyak salah, orang yang bermaksiat lalu melakukan taubat. Apa langkahnya? 3. Pertama, lakukan penyesalan kepada Allah. Ya, itu di 135-nya Ali Imran. Zakarullah, ingat Allah atas dosa-dosa yang lakukan. Yang kedua apa? Mohon ampun, istighfar kepada Allah. Wastaghfiru dzunubihim wa yaghfiru dzunuba illa Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun. Bertekad saya tidak akan kembali lagi berbuat maksiat. Selesai. Baik, kalau ada dulu, maaf Bapak Ibu sekalian, ini karena kelihatan Bapak kan ini rata-rata belum pensiun ya, betul lah ya Pak? Ini rata-rata belum pensiun kan? Andai kan ada di antara bapak-bapak yang sudah pensiun, andai kan ada, tolong nikmati suasana pensiun ini untuk bermuhasabah. Syukuri bahwa kita masih hidup di usia pensiun. Dulu mungkin tidak bisa menghindar dari komunitas yang di dalam komunitas itu ada rezeki yang haram, bermain, suap, dan sebagainya. Ketika kita lepas dari itu, kita sudah pensiun, kita bertobat kepada Allah. Jadi masa pensiun itu rahmat buat kita, Pak. Rahmat. Bapak mungkin punya jabatan, punya peluang untuk nyuri, untuk nyolong, atau Spanyol, separuh nyolong. Sekarang kan nggak bisa lagi kan? Syukuri. Ini adalah saat-saat emas untuk kita kembali ke Allah untuk bertobat. Lagi-lagi tidak pernah ada orang bersalah kecuali Allah ampuni kalau kita bertobat. Bapak masih ingat kan ada doa? Allahumma la tada' zamban illa ghafartah. Ya Allah, ya, tidak ada dosa yang tidak kau ampuni. Bagaimana kalau ada pezina masuk surga, pembunuh 100 orang masuk surga, dan sebagai ahli maksiat masuk surga. Karena ujungnya apa? Husnul khotimah. Karena itu kepada kita semua, syukuri Bapak Ibu sekalian yang sudah masa pensiun, ini adalah saat-saat yang sangat tepat untuk muhasabah, saat-saat tepat untuk bertobat, saat-saat tepat untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan silsilah, saya urutannya nggak tahu
Mungkin ada yang tahu Pak, ayah Nabi Muhammad kan Abdullah. Ini mungkin kalau buka Google ketahuan. Apakah Abu Lahab kakaknya Abdullah atau adenya? Pak Budi bisa bantu Pak. Kakaknya atau adenya? Kalau kakaknya Abdullah berarti itu Pak D. Kalau adanya Abdullah berarti Pak Le. Sudah ketemu Pak? Cuma nanti silsilah ya. Nabi Muhammad nanti ketahuan. Yang tahu itu saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim. Tapi terkait dengan Abdullah bersaudara, nah urutannya siapa? Paman Nabi banyak. Paman Nabi ada yang Islam, ada juga yang tidak Islam. Nah. Wah, 1 menit lagi. Maaf Pak, tadi ingatkan kembali tadi poinnya Bapak. Oh ya, tentang sumpah. Maaf tadi tidak saya catat ya. Begini, Bapak Ibu sekalian, kajian 7 atau 8 kali pertemuan yang lalu itu tentang al-halaf, sumpah dengan nama Allah. Intinya bahwa kalau umat Islam bersumpah dengan nama Allah, wallahi, bahasa kitanya demi Allah. Kalau kita sebutkan demi Allah, maka isi sumpahnya harus benar. Jangan main-main. Kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, tapi isinya kebohongan, maka itu adalah perbuatan dosa besar Pak. Itu kajian beberapa waktu yang lalu. Makanya bagi kita semua, sekali kata sumpah kita ungkapkan, yang sumpah itu isinya benar semua. Dan sebuah keniscayaan ketika pegawai PNS termasuk pejabat itu ada namanya apa namanya? Sumpah jabatan. Nah, sumpah jabatan itu harus kita pegang erat. Apalagi maaf ya, Al-Qur'annya Pak ya. Allahu Akbar. Ini tolong jangan formalitas Pak. Jangan basa-basi, harus serius. Jadi ketika bersumpah di bawah Al-Quran, Allah berpesan dalam Al-Quran. Antara misalnya surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai yang beriman, janganlah kau makan harta yang haram yang kau dapat secara batil, tidak sah, tidak halal, kecuali dan transaksi kegiatan yang sama-sama ridha. Sumpah dalam Al-Quran dan Al-Quran berarti harus siap mengamalkan Al-Quran. Ketika dapat amanah, tunaikan. Di surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 disebutkan orang-orang mukmin yang sukses, qad aflahal mu'minun. Satu di antaranya adalah walladzina hum di amanatihim wa ahdim ra'un. Orang mukmin yang sukses adalah orang yang pegang amanah, tunaikan amanah dan janji-janjinya. Jadi kalau ada petugas, ada pegawai, apalagi pejabat, hanya basa-basi Pak, ini berarti khianat. Ingat Pak, 3 ciri orang munafik berdasarkan hadis Nabi. Pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Ada Pak pejabat kalau ngomong bohong?
Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji nggak ditepati, ada? Wa idza tumina khana. Kalau diamanati, dipercaya, khianat. Ada? Aduh, nanti panjang ceritanya lagi. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, makanya kalau menyebut demi Allah, entah sumpah jabatan dan sebagainya, tolong tepati. Cuman itu namanya bersumpah dengan nama Allah. Kalau ini bersumpah atas nama Allah, beda ya. Wallahu alam. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah berkahi kita semua. Yang punya kegiatan bisnis, mari targetkan bisnis kita dapat ridha Allah, ya. Rezekinya halalan thayyiban. Saudara kita yang sedang jatuh sakit, bahkan tadi dapat informasi ada calon jemaah haji yang sedang jatuh sakit, Pak Bambang siapa? Sutopo. Sekarang tahun ini mau pergi haji dan kondisi sakit. Kita doakan. Bapak Ibu, mohon dengan kerendahan hati dan penuh keikhlasan angkat kedua tangan kita. Berkonsentrasi, bermunajat, memohon kepada Allah SWT. Dan harapan semoga harapan dan doa kita diijabah Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amina wa ammatina wa ikhwanina wa ahlina wa masyaikhina wa liman ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa kakek nenek kami, paman-paman kami, bibi-bibi kami. Ampuni saudara-saudara kami, ampuni seluruh keluarga kami. Ampuni guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Ampuni dosa seluruh hamba-Mu, ya Allah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak saudara kami yang jatuh sakit. Ya Allah, separah apapun penyakit yang diderita hamba-Mu, ya Allah, kami husnuzon kepadamu. Antas syafi, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkaulah Tuhan seluruh manusia. Angkatlah penyakit kami, angkatlah penyakit saudara kami, sembuhkan kami, sembuhkan mereka, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak betul ya Allah musibah Engkau timpakan kepada bangsa ini, ya Allah. Tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, saudara kami yang sekarang jatuh sakit, angkat penyakitnya. Yang terluka, Allah, semoga Engkau sembuhkan. Yang korban harta benda, Allah, Engkau ganti yang terbaik, ya Allah. Korban yang meninggal dunia, ya Allah, jadikan kematiannya kematian Engkau ridhoi,
kematian yang syahid. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kematian mereka menjadikan hanya pemisah antara hidup dan surga-Mu ya Allah, sehingga mereka masuk surga tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Antal Ghani, Antar Razzaq, Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Berikan pada kami rezeki yang lapang, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang penuh keberkahan, rezeki yang mudah tanpa kesulitan. Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih di langit sana ya Allah, turunkanlah. Kalau masih dalam tanah, keluarkanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Kalau sulit, mudahkan ya Allah. Kalau kotor, bersihkan ya Allah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina ya Allah. Baikkan agama kami sebagai perlindungan segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, baikkan dunia kami sebagai tempat hidup kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah. Baikkan akhirat kami sebagai tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai penambah segala kebaikan bagi kami ya Allah. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian kami rehat dari segala perbuatan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Mampukan kami untuk selalu berzikir kepadamu. Mampukan kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Mampukan pula para kami agar kami bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan hidayah para kami, bimbingan para kami, bimbingan pada saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, sinari hati kami ya Allah dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana telah Engkau sinari bumi-Mu dengan sinar matahari-Mu untuk selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mendengar, terimalah doa kami. Berikan para kami kebaikan di dunia, berikan pula para kami kebaikan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang soleh dan solihah, memiliki iman yang sempurna, ibadah yang rajin dan benar, berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kemaslahatan para kami ya Allah di dunia sampai akhirat. Di dunia Engkau muliakan, di akhirat masuk surga ya Allah. Bebaskan kami dari azab api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, semoga doa kita dijabah Allah SWT. Kalau ada tausiah yang baik, yuk kita ambil, kita amalkan. Tapi kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada yang tersakiti hatinya dan tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.